Guys, kalian lagi pada ngapain? Ini kita lagi bahas materi kuliah ilmu negara tentang negara Australia. Menurut kalian negara Australia itu apa? Dari yang aku dengar sih, negara Australia itu negara yang berada di Benua Selatan sih, yang secara pendekatannya itu berbeda pulau Tasmania dan beberapa pulau berada di Samudra Jaya sama Samudra Pasifik. Tapi negara Australia juga berbeda dengan Indonesia, Timor-Leste, Papua Nugini di bagian utara, Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru di timur laut, dan Selandia Baru di tenggara. Tapi aku nggak tahu sih bentuk negaranya. Aku tahu bentuk negara Australia itu bentuknya federal yang terdiri dari 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. 6 negara bagiannya itu ada New South Wales, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, Queensland, dan Tasmania. Dan 2 wilayah teritorialnya itu ada Capital dan Northern Territory. Negara federal tuh berarti yang ini nggak sih? Tadi aku nyatet. Negara federal tuh yang negara yang bersusun sama, yang artinya tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri. Kemudian negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama yang efektif. Di samping itu, negara tersebut mempunyai wewenang yang dapat diurus sendiri, kecuali untuk urusan tertentu, seperti menyangkut soal diplomasi luar negeri, hubungan internasional, dan keamanan nasional. Kayak gitu nggak sih? Ya betul. Ini sih yang aku ingat sih gitu. Terus bentuk pemerintahnya gimana? Waduh, aku kurang tahu. Coba tanya yang lain. Oke, Kita tuh ya duluan ya. Guys, mau tanya dong. kenapa? Bentuk pemerintahan negara Australia itu kayak gimana? Australia itu pakai bentuk pemerintahan demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer itu sendiri apa? Demokrasi parlementer itu adalah bentuk pemerintahan yang dimana sistem politiknya dipegang oleh parlemen atau badan legislatif yang terpilih. Kamu tahu nggak karakteristik federasi itu apa? Tahu, yang pertama tuh di negara federasi kepala negaranya tuh dipilih oleh rakyat dan punya tanggung jawab yang besar atas rakyatnya. Terus yang kedua tuh setiap negara memiliki kekuasaan di wilayah otonomnya. Tapi walaupun mereka punya kekuasaan di wilayah otonom ini, mereka tidak sepenuhnya punya kedaulatan karena kedaulatan negara dimiliki oleh kepala negaranya. Tahu nggak kelanjutannya? Lupa deh ya. Nih gue lanjutin. Jadi setiap negara itu memiliki hak untuk mengatur hukumnya masing-masing, walaupun masih terikat atau mematuhi terhadap undang-undang pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat juga memiliki kedaulatan terhadap keadaan, terutama keadaan eksternal, dan juga untuk keadaan internalnya mereka juga memiliki kedaulatan, tetapi bukan kedaulatan penuh. Dan juga setiap negara memiliki parlemen dan juga dewan sendiri-sendiri untuk mengatur negaranya masing-masing. Itu Terima kasih ya guys. ya. Oke, duluan. Guys, kalian tahu nggak sistem pemerintahan negara Australia? Oh, sistem pemerintahan negara Australia. Iya. Jadi, sistem pemerintahan negara Australia itu dipimpin oleh kepala negara. Biasanya merupakan seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbiolis dan terbatas dalam pemerintahan perdana menteri atau kepala kabinet yang sudah dipilih oleh parlemen atau partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan harus mempertahankan kepercayaan mereka untuk tetap berkuasa. Lanjutnya, aku lupa. Nah, buat pemerintahan itu bentar aku start dulu. Nah, pemerintahan Australia ini didasari pada sistem parlemen, pembagiannya jadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Legislatif sendiri itu berperan membuat dan mengubah undang-undang ya. Di Australia, legislatif itu diwujudkan parlemen persemakmuran yang dibagi jadi 2, yaitu tingkat pusat sama tingkat negara bagian atau teritorial. Di parlemen tingkat pusat lagi dibagi jadi 2 lagi, yaitu majelis rendah atau DPR sama majelis tinggi. Keduanya itu bertanggung jawab banget loh buat pembuatan UUD. Kalau tanpa 2 majelis itu nggak ada persetujuan, UUD itu nggak bakal jadi. Oh gitu. Iya. Jadi gitu. Udah, Udah berarti. udah. Tapi bentar lu, tapi eksekutif sama yudikatif aku nggak tahu ya. Oh, yaudah nanti aku coba tanya yang Oke. lain aja. Yaudah, Oke. makasih ya. Iya. Tadi kan aku nanya tuh sama Bagas sama Hasna tuh tentang materi tadi. Tapi mereka cuma nyebutinnya sampai parlemen tingkat pusat. Itu ada lagi nggak itu habis itu?
Ada Ron, namanya Parlemen Negara dan Bagian dan Teritorial. Nah, jadi hal yang tidak diatur oleh pemerintahan federasi itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah negara. Bagian dan teritorial, setiap negara bagian dan teritorial itu punya peraturan perundang-undangannya sendiri, walaupun tetap terikat sama konstitusi dan di bawah undang-undang pemerintahan federasi. Tapi kalau yang lain aku kurang tahu deh, coba tanya si Dina. Oh, Tip, Apa? lanjutannya lu tahu nggak itu yang habis dibilangin udah tadi? Ada tuh yang eksekutif sama yudikatif. Kalau eksekutif itu dia tuh memberlakukan undang-undang. Di dalamnya ada menteri, perdana menteri, sama jenderal gubernur. Yang ketiga itu ada yudikatif. Yudikatif itu yang menciptakan undang-undang. Di dalamnya itu ada pengadilan federal sama pengadilan tinggi Australia. Oh, gitu ya. Iya. Yaudah, makasih ya guys. Ya,